di IG Live ini kan kita ngomongin tentang trauma, tapi bicara tentang cerita, fakta, dan solusinya. Ya. Nah, sebelum bicara tentang solusinya, karena barangkali teman-teman kepingin segera tahu solusi memulihkan trauma itu apa, tapi saya rasa Dokter Jimmy akan sepakat bahwa jangan tergesa-gesa langsung nyari solusinya, tapi kita akan bicara tentang, mungkin bisa diawali dengan sebuah cerita, Dok, mengenai trauma yang menarik dan mungkin ada banyak pembelajaran di dalamnya gitu. Ada cerita apa, Dok, terkait trauma? Ini kita mau pakai cerita real atau cerita anim, Mas? Kalau cerita anim kayaknya bisa juga loh, itu lebih keren loh itu. Nanti Oh iya, iya, boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Eh, kalau cerita animenya di Demon Slayer atau di series yang lain? kita kita Naruto aja yuk. Kalau soalnya Demon Slayer beberapa ternyata teman-teman nggak nonton nih. Kita Oh, nah pakai ini kita tanya dulu teman-teman ya. nonton nggak nih? Eh, nonton Demon Slayer atau nonton Naruto? Atau dua-duanya yang nonton? Demon Slayer atau Naruto? No, ada cerita real, sabar cerita realnya iya, tapi Oh ntar iya, dulu. iya, iya. Bentar ya, sabar dulu ya. Aku nontonnya One Piece malah. Kita anime apa aja? Anime lebih Naruto, banyak ya. Naruto, Naruto. Naruto Oke, sama real. iya. Naruto itu yang ada dibikin live action ya? Bukan ya? Kalau dibikin live actionnya One Piece ya? Kemarin itu ya? One Di Piece, Netflix One ya? Piece, One Piece, Oh, One Piece. oke. Oke, boleh dok. Naruto dulu dok. Sebelum nanti cerita realnya. Cerita realnya. Adakah? Ah, Salah satu tokoh Naruto itu yang paling terkenal temennya Naruto tuh namanya Sasuke. Mas Aji nonton atau Sasuke. enggak? Aku nggak tahu. Nggak nonton, tapi Nggak tahu lah, tahu gitu. tahu lah ya. Hmm. Sasuke itu keluarganya eh, bukan cuma keluarganya, satu klannya, artinya satu desanya itu dibunuh sama kakaknya sendiri. Dan dia tahu kakaknya yang ngebunuh. Itu kan serem banget ya, traumatik sekali. Ya, Dan kakaknya ya. pernah bilang begini sama Sasuke, bawalah dendam ini dan balaskan. Wih, terus kakaknya ngilang. Uh, Sejak saat itu Sasuke tumbuh jadi anak yang tujuan utamanya cuma dendam. Dia nggak punya hmm, tujuan lain. Mau dia dapat hmm, cinta dari temannya, cintanya tuh nggak kerasa. Sekalipun lingkungan yang ngerti, dia kayak nggak ngerti. Nggak ngerti kalau lingkungan yang ngerti. Dia malah ngerasanya lingkungannya nggak ngerti dia. Fenomena ini adalah fenomena yang hmm, disebut kehilangan identitas pada orang dengan trauma. Jadi ada identitas yang seperti bergeser dan hmm. yang ciri khasnya lagi, sekalipun kita sama-sama, rasanya tuh kesepian, sendirian. Nah, benar, Hmm. kakaknya namanya Itachi. Nanti kalau di ujung, plot twist, ternyata Itachi, ya gitu deh, nggak usah diceritain. Itu cuma cerita. Tapi intinya kita bisa belajar bahwa trauma bukan cuma tentang perasaan, tapi dia ngubah identitas. Beberapa orang tujuan hidupnya tergeser, beberapa orang jadi nggak punya tujuan hidup. Ada ada Hmm. ada krisis di sana. Nah, Hmm. kalau 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 itu soal Naruto, ini Nago nongol kalau mau ikut sesi Iya. gimana? Sebelum khusus Nago, sebelum ikut sesinya, bukunya perlu dicari dulu. Buku yang hilangmu itu perlu dicari Tolong dulu, ya kan? ada di belakang Ya. Mas Aji itu kelihatannya itu salah satunya ya. Iya. Iya, jadi teman-teman minta tolong ini teman kami berdua bernama Nagu itu baru kehilangan bukunya. Coba teman-teman cari ya, dibantu itu Nagu nyari bukunya. Ya. Gimana tadi Dokter Oh Jimmy ya, berarti tadi ternyata sampai mana? Oh ya, trauma itu bukan hanya sebatas berdampak ke perasaan, tapi juga bahkan berdampak ke krisis identitas atau ya bahkan memengaruhi kehilangan tujuan dan sebagainya. betul. Dan sekalipun sama-sama, dia akan sulit merasakan kebersamaan. Nah, ini juga salah satu yang tricky, Mas Aji. Kalau di Hmm. ruang sesi, beberapa orang kan berasumsi aku ingin didengarkan. Problemnya bukan Iya, bisa jadi bukan terapisnya nggak mendengarkan. Bisa jadi orang dengan trauma kayak Sasuke itu kesulitan merasa kalau aku lagi bareng-bareng orang di depanku sayang aku, orang di depanku dengerin aku. Padahal yang di depan mungkin nggak dengerin. Tapi iya. itu yang terasa kemudian sulit begitu. Nah, Hmm. ini kemudian baru kita baru bisa ngambil contoh real nih. Sayangnya Iya. ini nggak cuma di anim. Hmm. Iya.
Karena barangkali anime itu terinspirasi dari cerita real mungkin ya. Betul, walaupun nggak mungkin nggak se ekstrim Ya. ninja-ninjaan begitu, Iya, ya, iya, iya. tapi komponennya kira-kira serupa. Seseorang akan Iya. kehilangan identitas, kehilangan tujuan, kemudian sulit merasakan kebersamaan, ditambah Hmm. dengan emosi yang intens. Itu tambahannya. Iya. Kalau aku barusan upload video yang memalukan Mas Haji di YouTube. Aku ngambil contoh, Apakah itu eh, ambil contoh kenapa orang merasa tiba-tiba emosinya bergejolak kuat. Misalnya dia pernah tiba-tiba jatuh nangis itu ya? tiba-tiba nangis. Hmm. Asumsikan dulu dia pernah jatuh di kandang macan. Ya Hmm. wajar kalau dia takut. Tapi kalau sekarang udah nggak ada macan, tiba-tiba lihat trio macan nyanyi iwak peyek, Hmm. dan kemudian emosinya membuncah. Nah, emosi itu bukan lagi emosi yang normal, itu emosi traumatik karena tidak wajar nangis ngedengar iwak peyek, gitu kan ya. Ya, ya, Pasti ada latarnya. Nah, latar emosi ya. kuat yang tidak selaras sama realita, kemungkinan besar, Hmm. tidak selalu, kemungkinan besar dibawa dari masa lalu. Karena bisa aja dibawa dari kekurangan vitamin D kan bisa, dibawa dari Hmm. Iya, kurang iya, uang bisa, iya, iya. bisa. Macam-macam faktornya ya, macam-macam faktornya. Betul. Tadi kamu menyebut YouTube ya. YouTube apa dok? Dokter Jimmy At Ardian. Jamie Ardian, aku kayaknya males bikin nama beda-beda, Mas. Jadi semua tak samain gitu. Sama ini ya. Jadi buat teman-teman Males. yang barangkali belum subscribe, subscribe YouTube-nya Dokter Jimmy ya, @Jimmy Ardian. Buat Oke, ya di situ tadi takut joget. menjelaskan tentang eh, salah satu cerita real ya terkait trauma ya dok. Ternyata hal-hal yang mungkin buat kebanyakan orang itu nggak bisa dikatakan triggering lah istilahnya ya. Tapi bisa jadi itu hal-hal yang wajar, hal yang mungkin biasa saja. Tapi buat sebagian orang yang mengalami trauma itu jadi triggering. Begitu ya dok ya? Exactly, exactly. Hal yang tampaknya sederhana ternyata terkait dengan sesuatu yang lebih bermakna di masa lalu, Hmm. yang ngebuat kejadian sederhana ini jadi memunculkan emosi yang intens. Oke, oke. Berarti bagian ceritanya adalah tadi poin pertama adalah terkait Naruto dan Sasuke tadi ya. Ya. Lalu Benar. poin kedua adalah terkait dengan Iwak ya. Iwape ya, setuju. Ya. By the way, Oke. Ada lagi kah? Iwa, Ya. Iwa Peye sebenarnya kasus aslinya nggak kayak gitu. Kasus aslinya adalah Ya. seseorang ini pernah Hmm. jatuh di kandang macan, lalu dia suka Oke. tiba-tiba panik ketika ke Mangga 2. Di Mangga Oh. 2, kebetulan orangnya emang kerja di Mangga 2. Dan kami udah sepakat kalau saya boleh membicarakan ini kapanpun karena dia pun ketawa setiap kali nginget ini. Di Hmm. Mangga 2, dia sering kena serangan panik. Yang aneh sekali, serangan paniknya cuma di Mangga 2. Hmm. Setelah ditelusur, Hmm. telisik, ternyata dia panik karena di sebelahnya ada cici-cici yang suka pakai legging motif macan. Hmm. Itu kan kayak, ya kalau kita udah sembuh sih ketawa ya. Tapi pas kejadiannya kan, Ya. aku tahu loh itu nggak apa-apa loh. Aku tahu cici itu tidak akan memakanku loh. Tapi rasanya Ya. kuat gitu. Hmm. Nah itu yang Ya. kemudian Ya. uh, kita sebut sebagai trigger. Dan itu kenapa penyelesaian Hmm. trauma bukan di triggernya. Karena kan ini cici ini nggak kenapa-kenapa tuh ya. Masa kita hindari Ya. cici toko sebelah kan ya nggak lucu toh. Iya. 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 Gitu. Benar-benar. Iya. Em, Jadi trauma ini ya, mungkin buat teman-teman yang baru join juga, ya, kita tahu bahwa ternyata trauma ini menyimpan banyak cerita gitu. Jadi setiap orang, barangkali dirimu juga punya cerita terkait trauma gitu. Nah, em, itu tadi kan poin cerita ya. Sekarang mungkin bergerak ke poin fakta, karena selain cerita, di sini kita akan ngobrolin juga tentang fakta trauma. Fakta apa mengenai trauma yang menurutmu banyak orang belum tahu? Ini spill salah satu materi konten seminar Bimbel Sehat Mentalnya Iya, Mas, nggak apa-apa lah ya. iya, Karena menurutku iya, semua orang iya, harus tahu ini. Eh iya, Seringkali trauma itu terjadi di usia kanak. Kalau ini semua orang tahu. hmm, Seringkali trauma ini terjadi
di momen tumbuh kembang yang signifikan, tapi dia terjadi bukan karena kejadiannya. Dia Bukan terjadi karena bukan kejadiannya. karena Oke. kejadiannya, tapi trauma terjadi karena sang anak harus melalui trauma ini sendirian. Nah, Hmm. itu yang kemudian jadi bikin trauma. So, misalkan dia dibully misalnya, misal. Tapi kalau dia dibully, dapat support dari ibunya, kemungkinan besar hal tersebut akan jadi menyebalkan, tapi tidak akan jadi trauma. Cuma nyebelin aja. Hmm. Hmm. Atau seorang anak, katakanlah mendapat perlakuan tidak adil dari gurunya misalnya, nilainya dijelek-jelekin karena gurunya sensian, muka anaknya mirip sama muka mantan suaminya misalnya. Kelihatan nggak masuk akal, tapi itulah realitasnya. Hmm. Yang kayak gini-gini ceritanya ada beberapa. Tapi dia ngelaluin itu sendirian. Nah ini loh, ini. Hmm. Jadi kita kadang, kalau menurutku kita nggak bisa ngatur kejadiannya kan ya. Kalau aku nggak mau anakku trauma, nggak bisa. Maksudnya kejadian menyebalkan akan tetap ada. Tapi kalau kita ada bareng mereka, itu akan jadi seperti fondasi yang kokoh, di mana mereka nggak Ya. rapuh jatuh begitu jadinya. Menurutku itu fakta yang semua orang butuh tahu sih. Jadi kita nggak perlu sibuk Ya. berantem sama kejadian, tapi kita Ya. bisa punya sesuatu untuk ngejaga. Oke. Berarti kalau kalau aku boleh membahasakan atau mungkin sebatas yang aku pahami, correct me if I'm wrong ya, Dok. Berarti trauma itu eh, bukan berarti semata-mata kejadiannya, tapi justru ketika seseorang itu mengalami kejadian yang nggak ngenakin atau istilahnya adverse itu kan, adverse childhood experience itu, eh, apakah ada orang yang menemani? Betul begitukah, Dok? Iya, kalau bahasa aslinya sih compassionate Hmm. witness ya. Compassionate witness itu apa bahasa bahasa Indonesia? Orang yang menemani yang ulas asih, nah gitu. Oke. Compassionate Jadi witness. ada peran di situ ya, ada peran support dari orang-orang di sekitarnya, apa Mm-mm. hadir atau tidak ketika seseorang itu mengalami kejadian itu. Begitu, Dok? Betul, betul. Dan kalau fase itu sebenarnya ada, damage atau lukanya bisa benar-benar dikurangi. Mungkin nggak 100% hilang, tapi kan lumayan toh ya, dikurangi. Iya, iya, Mm, iya, iya. Oke, itu satu fakta dari sekian banyak fakta yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Dan mm-mm. aku rasa memang itu satu fakta yang masih banyak orang yang nggak tahu. Dan kalau teman-teman kepengen tahu lebih banyak, sekali lagi akan ada Bimbel Sehat Mental, sesi bareng Dr. Jimmy, belajar bareng yang diadain Santosa, tanggal 28 Juni. Kok Juni? Juli. 28 Juli? Iya, 28 Juli. Ini slip of tongue ini. Eh, jam 1, jam 1 sampai jam 4 ya, Dok. 3 jam berarti, Dok ya. 3 jam. Tadinya sebenarnya aku minta Mas Cecep, Mas, kalau kita panjangin 4-5 jam, piye? Kemudian aku voting ke Instagram loh, orang nggak mau lebih panjang, ya wes lah, 3 jam Iya, aja lah. iya, iya. 3 jam itu pasti udah full itu ya. Uh-uh. Full akan belajar. Ini ada komen yang saya pin. Silahkan teman-teman bisa membacanya supaya dapat diskon 20% untuk sesi bimbel sehat mental. Eh, ya, kita lanjutkan pembicaraannya setelah tadi ngomongin tentang cerita, ngomongin tentang fakta. Yang berikutnya adalah, nah ini Dok, aku itu Hmm. ngelihat nih, ini kan salah satu cara supaya lebih penasaran gitu. Kayak ada gestur untuk, nah ini Dok, di beberapa konten cukup lama sih, udah cukup lama, mungkin setengah tahunan ini, aku melihat kontenmu itu kan menjelaskan mengenai, bukan menjelaskan mengenai ini, tapi seringkali ada tulisan ERP kan, yaitu um, emotional releasing process ya. Iya, iya. Dan itu kan tentu relate dengan trauma gitu. Emotional releasing process ini adalah disingkat dengan ERP. Boleh di-spill sedikit dok di IG Live ini. Itu seperti apa gitu? Boleh, boleh banget, boleh banget. Bahkan menurutku aku harus ngomong banyak karena Ya, eh karena ini nggak common gitu kali ya. ya, Aku cerita ya. cerita cerita ini dulu kali ya Mas ya. Cerita teori itu Boleh, boleh, apa? Jadi ceritanya boleh. aku sempat sempat kuliah S3 lalu aku mundur sempat. Jadi Oh, oke. kuliah sebentar, eh, Hmm, mundur.
kayaknya otakku terlalu bodoh gitu kali ya. Nggak ada alasan personal buat mundur lah. Hmm. Hmm. Ya, ya, Em, ya. tapi ada mata kuliah yang menurutku itu jadi pemantik yang luar biasa. Salah Hmm. satunya adalah bahasan bahwa teori itu apa. Teori itu sebenarnya gini, sebatas gini teman-teman. Teori itu adalah cara kita memandang data. Kalau ada data Hmm. seorang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah, lalu dia pada saat dewasa lebih mudah emosional. Itu kan data ya. Nah, cara baca datanya gimana nih? Kalau cara baca datanya ala anak-anak yang nongkrong ngaps di kafe, ya berarti anak ini ya lebay aja, ngapain sih marah-marah? Itu kan peristiwa sudah lalu gitu misalnya. Kalau cara bacanya cognitive behavior therapy itu ada proses berpikir yang miss tuh, ada yang keliru. Makanya harus diperbaiki. Kalau cara bacanya dialectical behavior therapy misalnya, oh ini dia nggak bisa toleransi distressnya, penderitaannya, makanya meledak-ledak. So berdasarkan Ya, teorinya, cara baca data itu bisa beda-beda kan ya. Sebuah ya. sebuah teori kemudian tidak bisa dilihat sebagai benar salah lagi, tapi ya ini cara baca data, kebermanfaatannya bagaimana. Nah, saya melihat ada cara membaca data lain yang membuat saya tertarik. Saya di belakangnya ada di sini. Ini salah satu cara saya membaca data yang membuat saya pribadi ngowoh bacanya. Hmm. Teman-teman, ngowoh. Ya. Ngawah Ngowoh itu tuh apa ya? domblong. Domblong. Tidak menjawab. Tidak jauh. Apa ya? Menganga, mulutnya Menganga. 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 Nah, iya, iya, Tidak iya. menjawab. Saya berburu buku ini karena ini salah satu buku klasik. Ini buku bekas saya nyarinya. Karangan Watkins and Watkins. Watkins ini uh, salah satu orang pertama yang membuat teori ini menjadi teknis. Jadi awalnya cuma teori, tapi nggak ada teknisnya. Watkins adalah salah satu orang pertama yang membuat teori ini jadi teknis. Teori apa ini? Teori ego state. Sederhananya, menurut teori ego state, diri kita tuh aslinya tidak benar-benar satu. Kita nih banyak. Jadi kalau CBT ketika pikiran ramai akan bilang itu pikiran satu, pikiran dua, pikiran tiga. Kalau menurut ego state itu bukan pikiran satu, dua, tiga. Itu diri satu lagi berantem sama diri dua, lagi berantem sama diri tiga. Intinya gitu. Nah, menurut teori ini, uh, setiap bagian diri itu punya peran, fungsi masing-masing, dan usia masing-masing. Nah, ini kemudian yang orang sebut sebagai inner child. Yang bikin ngowoh banget dari teori ini adalah, menurut teori ini, emosi yang terletak di masa lalu, yang dibawa oleh bagian diri kita di masa lalu, itu sebenarnya bisa dilepaskan. Sebenarnya. Dan diri yang terjebak di masa lalu itu bisa dibawa ke saat ini. Bahasanya mereka presentification. Ngebawa ke saat ini. Itu yang kemudian jadi fondasi awal pikiranku tentang ERP. Jadi emosi sebenarnya bisa dilepaskan, emosi berasal dari diri kita di masa lalu, dia bawa memori, dia bawa emosi, dia bawa belief, itu bisa dilepaskan. Cuma Watkins ini rumit sekali. Nah, aku kan males ya. Jadi, aku pemalas. Jadi aku buat versi yang lebih Sama dong, sama. sederhananya. Sama ya. Oh. Kalau di bagian itu sama itu, di bagian malesnya sama. Oke, oke. Berarti ERP itu based on ego state theory. Bangunan Kurang lebih seperti itu. dasarnya ego state, yes. Tapi kemudian ada beberapa komponen lain yang dipinjam dari teknik-teknik berbeda lah. Tapi Oke, intinya sebenarnya konsep dasarnya ego state. Ada diri kita yang terjebak di masa lalu, diri kita itu yang dibebaskan emosinya dan dibawa ke sini gitu. oke. Itu penjelasan ringkas kalau buat teman-teman yang penasaran gitu, ERP apa gitu yang selama ini disampaikan dirimu gitu ya dok ya? Atau ada tambahan lagi Uh, sebelum kita bergerak ke pertanyaan berikutnya? nah ini. Ini sebenarnya materi webinar, tapi aku tuh pengennya ini nggak jadi materi webinar. Ini bahkan suatu hari aku pengen ngomongin di YouTube open aja gitu, biar nanti pas di webinar Ya, kita bisa bahas lebih dalam. Uh, Salah satu, nah yang ini aku pinjam dari teori lain nih, tapi masih turunannya teori Ghost State. Um, Tadi kan kita
bicara bagian diri itu punya peran masing-masing ya. Nah, Hmm. ada klasifikasi bener gak sih? Iya betul, ada pembagian peran. Ini pembagian peran. Aku suka nih kalau udah bagian ini, karena ini aku jelasin di ruang sesi, di ruang praktek. Ada diri kita yang otentik. Nah, asumsikan ini diri kita sebagai diri. Aku menyebutnya person. Tapi ada diri kita yang terjebak di masa lalu membawa trauma. Aku menyebutnya pain, rasa sakit. Pain itu nggak enak. Sehingga harus ada diri kita yang lain yang mencoba melindungi diri kita yang sakit. Nah, aku nyebutnya protektor. Misalnya aku sakit ke trigger. Nah, biasanya habis ke trigger kadang kita tuh macam-macam reaktif. Jadi makan, atau jadi cuma tiduran aja, atau jadi nyalain orang, atau jadi nggak mau ke Mangga 2 lagi. Ada cara-cara untuk kita nggak sakit lagi. Entah secara proaktif, menyerang langsung, secara proaktif menghindari, atau secara reaktif menyerang langsung. Nah, aku menyebut bagian ini protektor. Seringkali kita musuhan sama protektor. Kita lagi stres, terus makan, lalu kita menghakimi sang makan. Bodoh sekali, aku harusnya nggak begini. Padahal bagian itu berusaha melindungi diri kita. Artinya, dia udah berusaha melindungi, kita sakiti dengan penghakiman, dan yang dilindungi yang di belakang tetap sakit. Double sakitnya. Kalau dalam bahasanya mindfulness kan itu udah kena 2 kali itu panahnya toh. Udah realitanya sakit, penghakimannya datang. Kita menghakimi sang pelindung. Sang pelindung ini dalam ERP bukan untuk dimusuhi, tapi sekedar untuk dikenali dia berusaha melindungi. Tugas kita adalah bantu yang sakit, bukan sibuk menghakimi yang ini. Nah, siapa yang menghakimi protektor adalah satu sisi diri kita lain yang paling luar. Aku nyebutnya persona. Persona adalah diri yang memegang value, social value, religious value, pokoknya value-value lah. Kita sering nganggep diri kita tuh dia. Aku ya yang itu yang ideal. Kalau itu bukan aku, langsung penghakiman datang. Padahal itu cuma sosok gambaran yang kita pikir adalah kita, yang paling luar. Dalam ERP itu pun cuma disadari. Enggak, itu bukan saya, itu cuma saya pikir itu saya. Itu bagian diri yang paling Persona luar itu ya, justru. termasuk persona ya. Namanya Iya itu persona disebutnya. Tak nama-namain sendiri biar keren aja semuanya P gitu loh, Mas. Tadi apa? Keren-kerenan tok. Pain protector ya. Persona. Pain protector persona. Persona. Nah, tugas kita bermain di sini, nggak sibuk dengan persona, nggak nyalain protektor, tapi ya udah kenali aja sakitnya di belakang ada apa. Dan kita bantu dia penuhi apa yang tidak dia penuhi saat itu dan bawa dia ke saat ini gitu. Intinya gitu sih. Iya, itu tadi penjelasan lebih lanjut terkait dengan ERP dan aku rasa aku ngelihat Dr. Jimmy masih banyak hal terkait dengan ERP yang ingin dijelaskan, tapi kalau dijelaskan di IG Live ini mungkin bisa sampai lusa IG Live-nya. Bisa, Mas. Bisa. Aku yakin bisa. Dan tadi kamu nyebut di ruang praktekmu kan, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu, kamu praktek di mana, Dok? Sebenarnya aku praktek di Siloam Bogor, tapi aku tidak menyarankan orang ke aku, Mas. Karena antrianku udah sampai Oktober. Jangan. Udah sampai Oktober. Itu Oktobernya 2025 loh, teman-teman. Bayangin. Enggak ya? Enggak. Maksudnya Oktober tahun ini maksudnya, bukan Oktober tahun depan. Ya, tapi udah penuh banget itu berarti udah 3 bulan ke depan kan, Dok Iya. ya? Makanya jangan. Saranku jangan. Terus? Psikiater, psikolog lain kan banyak. Menurutku loh ya, menurutku. Aku tuh cuma muka aja di sosial media. Aslinya aku, Andreas, Nago, jenengan, ya kita kan nggak bisa dibilang sama, tapi ya sama gitu loh. Iya. Kolektif problems yang kita concern kan sama kan? Sama. Kolektif Tidak berarti, problemsnya gitu. betul. Tidak berarti harus selalu denganku gitu. Boleh kok sama yang lain. Atau ya boleh kita belajar sama-sama di sini bagaimana kita membantu sang sakit untuk keluar dari sana gitu. Oke. Berarti selain tadi konseling, upaya kita mental mental bisa lewat mengedukasi diri lewat sesi, ya kan? Lalu selain Siloam, kelihatannya yang dirimu juga praktek di Jakarta, Oh dong? iya, aku Bener lali. nggak? Aku lupa Loh, promosi. mana lali dewe, gitu.
Lupa Malah progres. aku malah sing inget aku malah. Bener aku lali. Eh, aku praktek di radio dalam, nama kliniknya Wellspring Clinic. Ya. Ya. Tapi itu juga sama, tapi nggak sampai Oktober sih, itu 7 Agustus paling. Oke. Oke. Itu di Jakarta Ya ya. gitulah pokoknya. Itu Jakarta. Oh, oke. Itu buat teman-teman yang di Jakarta kalau lebih nyaman, kliniknya bagus banget. Bukan aku yang buat, Itu tapi bagus itu banget. cuma Sabtu atau cuma weekend? Bener-bener. Cuma weekend sampai sejauh ini, tapi kelihatannya nanti aku akan tambah 1 hari lagi kelihatannya. Hmm. Kelihatannya. Hmm. 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 Oke, ini buat lebih mengenal dirimu, berarti dirimu terapi apa? Buka konseling tadi, lalu kamu tadi juga cerita sebenarnya sempat mau S3 tapi berhenti, ya kan? Oke, aku ajak untuk ke belakang dulu buat teman-teman biar lebih mengenal dirimu. Dirimu kan kedokteran UNS ya berarti ya dok ya dulu ya. Betul, betul. Kalau Singapura ada NUS, kalau Eh, Korea ada SNU, Indonesia punya UNS. Mirip. UNS, UNS. Berarti lahir di Solo kan? Asli asli Solo Enggak, kan dok ya dirimu? enggak. Aku lahir di Jepara, Mas. Oh, lahirmu di Jepara. Heeh. Terus sekolah TK SD di Solo Mub- atau di mub- Jepara? Mubeng-mubeng. Oh, ganti-ganti pindah kota. Heeh. Iya. Heeh. SMP Tapi SMA juga ah, mubeng-mubeng. SMA aku yang udah di Jakarta. SMA aku di Jakarta, kuliah, terus cari yang Loh, bisa deket sama SMA? SMA aku Jakarta, Mas. Aku pikir SMA di Solo. Enggak, SMA Kuliah di aku Solo. Jakarta. Oh, SMA di Solo. Oh, SMA di Jakarta. SMK aku SMK, SMA aku SMK lagi. Ada apa ini? SMA Iya. aku. Nah, itu benar di Ah, Jakarta. Kuliah hmm. ngedeketin gimana caranya biar deket sama keluarga besar gitulah. Akhirnya pilih Solo Ah, karena tadinya pilihannya Solo sama Semarang, Undip atau UNS. Tapi UNS ya, aja lah gitu. UNS. Mm-mm. Iya. Lalu spesialis juga di situ kan? Spesialis kejiwaan juga di Betul. UNS. Spesialis Jawa di UNS. Ya itu karena aku pemalas, Mas. Jadi kalau satu alma mater itu kan dosen udah hafal semua. Oh, Ini jadi lebih enak ya, maksudnya lebih udah nyaman. iya, Hmm. nggak usah adaptasi apa-apa. Aku tahu dia sukanya lemper toh. Nah, nanti kalau dia marah tak kasih lemper Hmm. ya gitu kan udah lancar. Ini tahun berapa berarti dok? Lulus spesialis di Solo waktu itu, Sebelum COVID 2018 mungkin ya. 2018 ya. Terus habis Mungkin, itu mungkin. pindah, pindah Bogor ya, kamu ya. Pindah Bogor karena istri waktu itu keterima di Hmm. Bogor. Aku sempat nganggur Hmm. lumayan lama nyari kerjaan tuh. Nggak lama-lama Oh, banget sih. oh, Sebenarnya iya, nggak lama. iya. Beberapa Ya, bulan aja. ya, ya. Ini tadi secuil perjalanan karirnya Dr. Jimmy ya. Jadi biar teman-teman nggak cuma mengenal ilmumu aja, tapi mengenal secara personal meskipun secuil gitu dok ya. Secuil Iya, dulu, iya. nggak apa-apa. Ntar kalau kenalan sambil coffee shop mungkin ya. Iya, iya. Sambil nonton Demon Slayer. Ah, boleh, boleh. Sambil ngomongin Demon Slayer ya kan. Iya. Nah terakhir nih dok, ini pertanyaan yang biasanya ditunggu ini, yang dicari-cari. Kalau tadi kan kamu udah jelasin tentang sekarang ini kamu uh, lebih membawa ERP based on ego state teori dan teori-teori yang lain, bukan hanya sebatas ego state si ERP ini. Maka pertanyaan terakhir dari aku, tentu nggak semuanya, hanya mungkin satu dua tips praktis seperti apa dalam menyikapi trauma, dok? Satu dua tips yang wajib mungkin ya, tapi ini memang praktis. Hmm. Ya. Jangan buru-buru. Eh, aku nggak kemudian bilang jangan buru-buru tuh pasti lama. Karena otomatis jangan buru-buru tuh iya bisa lama, bisa. Tapi kalau kita memburu-buru, itu yang udah lama tambah lama nanti. Ya. Ya. Kita berasumsi buru-buru itu membuat jadi lebih cepat. Sebenarnya enggak kok. Hmm. Buru-buru itu akan membuat kita lebih banyak menyakiti diri kita ketimbang yang kita bayangkan. Karena kemudian ada penghakiman Hmm. di dalam. Kalau ada step back sedikit kita menganggap itu kegagalan besar, itu semua karena keterburu-buruan. Justru cara tercepat adalah tidak buru-buru. Tidak buru-buru itu sikapnya. Hasilnya bisa cepat, bisa enggak. Tapi yang jelas kalau buru-buru makin gak cepat. Nah intinya gitu.
belum tentu lambat. Jadi kalau bilang nggak buru-buru berarti lambat banget. Enggak sih, itu sebenarnya jalan tercepat. Jadi santai aja. Iya. Paradoks ya berarti ya. Kalau Paradoks. tips per- tips pertama justru kalau kamu buru-buru justru malah bisa jadi kendala untuk perjalanan pulihmu begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, tips kedua sebenarnya menurut, karena kalau kalau jagoan kan simet Iya, belakangan ya, Mas. Nah, ini iya, tips kedua iya, menurutku yang iya, penting nih. iya. Eh, aku lagi nulis buku eh, soal trauma. Nah, ini kebetulan lagi bab yang aku tulis nih. Aku nulis Hmm, soal satu hal terpenting untuk pulih. Wah, judulnya kan lebay banget hmm, toh. Pas penulis buku hmm. dibuat berlebihan. Iya. Kalau Ada di satu hal, internet kan clickbait ya. iya clickbait. Nah, ini read bait-nya nih. Aku kemudian menulis soal William James. Oke. William James itu bapak psikologi pragmatisme kalau rekan-rekan nggak tahu. Psikologi pragmatisme tuh intinya pragmatis itu filsafat yang menekankan eh, hasilnya gimana, outputnya gimana. Intinya begitu. Ya, Pragmatisme. ya. William James itu bapaknya adalah seorang pendeta yang sangat terkenal kaya. Intinya gitu. Tapi Hmm, William James sendiri nggak terlalu suka dengan model yang diagungkan pada zamannya, yaitu harus jadi dokter. Dia lebih milih masuk psikologi. Bapaknya yang hmm, adalah pendeta terkenal nggak terlalu suka sama itu. Plus William James tuh kebetulan punya masalah kejiwaan. Waktu itu dia didiagnosis namanya neurastenia, itu istilah zaman dulu. Kalau sekarang hmm, kita kan nyebut itu depresi, hmm. karena ada halusinasi segala macam itu, kita kan nyebut itu depresi kalau zaman sekarang. Hari itu William James itu sudah terpikir untuk nggak ada aja. Ngerti lah ya maksudnya Iya, nggak ada aja ya. Nggak iya. usah dideskripsikan. Hmm, Sambil dia mikir tentang nggak ada aja, dia baca buku. Lucu toh. hmm, Orang hmm, pintar yang emang aneh-aneh. hmm, Jadi dia mikir nggak ada aja sambil dia baca buku. Di buku tersebut, dia lagi baca soal responsibility. Perasaan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Dia mikir, oke aku akan coba ini. Aku akan mulai bertanggung jawab atas hidupku. Hmm, Aku akan pilih untuk mengambil tanggung jawab semua hal yang berantakan ini. hmm, Kalau perasaanku ini ya tanggung jawabku, kalau hidupku ya tanggung jawabku, ini semua adalah tanggung jawabku. Aku akan coba sampai tahun depan. hmm, Kalau tahun depan hidupku nggak membaik, aku nggak ada aja. hmm. Ya, William James hidup bertahun-tahun kemudian. Meninggalnya secara alamiah. Iya. Aku belajar banyak dari kisah William James karena kayaknya perasaan bertanggung jawab emang salah satu komponen terpenting dalam kita pulih. Hmm, Kalau kita masih sibuk, oh aku ke-trigger, itu salah kamu nge-trigger. Oh ini karena salah orang tuaku. Oh ini karena mungkin betul hmm, itu salah orang tua, mungkin betul. Tapi perasaan melemparkan tanggung jawab itu yang ngebuat kita kemudian nggak pulih-pulih. hmm, hmm, Mungkin betul dunia nggak adil, mungkin betul kita adalah korban, mungkin betul, mungkin. Tapi sikap kalau itu dibawa terus, kita akan makin sulit pulih. Gimana kalau kita belajar dari William James juga? Oke, hmm. memang mungkin itu salah. Tapi aku mau mulai ambil tanggung jawab sama perasaanku, sama Ya. aku ke-trigger, sama aku nggak nyaman. Gimana aku memperbaiki ini? Nah, Hmm, itu yang membantu. Wah, oke. bukuku udah di spoiler, kelasnya di spoiler, nggak ada yang ikut ya. Bercanda, bercanda. Itu kan tadi baru dua tips ya dok ya. Kan tentu masih ada banyak hal yang bisa dibagi dokter Jimmy, baik di bukunya dan tentu saja juga di sesinya yang akan diadain Santosa 28 Juli ya. Buat Mm-mm, teman-teman silahkan bisa baca komen yang saya pin, bisa mm-mm, juga follow santosa.id, klik link di bio-nya di profilnya akun santosa.id, di situ mm-mm. bisa nanti kamu bisa langsung daftar sesinya Dr. Jimmy ya.